Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Alam kubur adalah alam baru setelah seseorang mengalami kematian. Alam kubur dianggap paling menakutkan. Saat pertama terbangun, seseorang yang sudah mati akan merasa tak percaya jika ia sudah meninggalkan alam fana. Dan ternyata sahabat beriman, ada beberapa pertanyaan di alam kubur yang akan menentukan kita masuk ke dalam surga atau neraka. Lantas apakah saja itu sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut persiapkan, inilah 6 pertanyaan di alam kubur yang menentukan masuk surga atau neraka, versi dari Magenta Islam. Setelah seseorang meninggal, ia akan berada di alam yang menjadi penghubung antara dunia dan akhirat, yakni alam kubur atau alam barzah. Di alam inilah, manusia akan mulai mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia. Di alam kubur ini pula, setiap manusia akan bertemu dengan 2 malaikat Mungkar dan Nakir. Keduanya bertugas memberi berbagai pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh manusia. Pertanyaan kedua malaikat tersebut pernah dibocorkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya. Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Pertanyaan pertama sahabat beriman adalah man robuka, atau berarti siapa Tuhanmu. Man robuka adalah pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir di alam kubur nanti yang memiliki arti siapa Tuhanmu. Jawaban dari pertanyaan ini adalah Allahu Rabbi atau Allah Tuhanku. Orang siapa yang menjawab pertanyaan ini dengan benar, maka selamatlah ia dari siksa kubur yang ada. Namun bila tidak mampu menjawabnya, maka siksa kubur pun menantinya. Jawaban atau balasan dari pertanyaan man robuka adalah Allahu Rabbi. Jawaban ini merupakan satu komitmen ketuhanan bahwa hanya Allah yang memelihara, mendidik dan menguasai diri seorang hamba. Allah adalah Tuhan seluruh alam semesta. Dialah yang telah menciptakan malaikat, jin dan juga manusia. Dia juga yang telah menciptakan matahari, bulan, binatang-binatang, bintang, dan seluruh planet yang ada di alam semesta ini. Seorang muslim harus memiliki persiapan di dunia agar bisa menjawab pertanyaan ini. Sebab ketika di alam kubur nanti, belum tentu mulut kita tidak terkunci. Sedangkan pertanyaan kedua adalah ma dinuka, atau apa agamamu, yakni amalan si fulan yang dia beragama dengannya untuk Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Ketiga adalah ma nabiyuka, siapa nabimu, yakni nabi yang fulan beriman dengannya dan mengikutinya. Seorang yang semasa hidupnya suka melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, kemudian di alam kubur menghadapi pertanyaan tersebut, dia tidak akan mengalami kesulitan untuk menjawab sama sekali. Maka ia pun menjawab dengan lantang, Muhammad nabiku. Karena setiap harinya setidaknya di dalam sholat 5 waktu, kita menyebut nama Muhammad. Dan bagi mereka yang beriman, tidak hanya di lisan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan teguhkan. Dalam Al-Quran diterangkan, maka Allah akan teguhkan orang-orang beriman dengan al-qawli as-sabit atau perkataan yang teguh di dunia dan akhirat. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Allah jadikan mereka teguh dan tidak ragu-ragu, tidak bimbang dalam menjawab. Maka pertanyaan keempat sahabat beriman yang ditanyakan adalah ma kitabuka, atau apa kitabmu.
Maka seseorang yang semasa hidupnya suka melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, kemudian di alam kubur tidak akan mengalami kesulitan dengan menjawab Al-Quran Kitabi, atau artinya kitabku Al-Quran. Karena di dalam sholat terdapat rukun yang mengharuskan orang sholat untuk membaca surat pertama dalam Al-Quran, yakni surat Al-Fatihah. Seseorang yang melakukan sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat, maka sholatnya tidak sah, kecuali bagi makmum yang di rakaat pertama tak selesai membacanya karena waktu yang tak mencukupi. Dan yang kelima, sahabat beriman, aina kiblatuka, atau di mana kiblatmu. Dan bagi orang yang mukmin tidaklah sulit pula untuk menjawabnya. Ia akan menjawab Al-Ka'batu kiblati, atau Ka'bah kiblatku. Seseorang yang senantiasa hidupnya melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu pasti akan menghadap ke arah Ka'bah. Belum lagi jika ditambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya, tentu frekuensinya jadi lebih tinggi lagi. Semua jawaban tadi berkesinambungan satu sama lain. Kaitannya terhadap pertanyaan ke-6, yakni man ikhwanuka, atau siapa saudaramu. Sahabat beriman, seseorang yang semasa hidupnya senantiasa melaksanakan kewajiban sholat dengan berjamaah di masjid tentu dapat menjawab dengan mudah. Jawaban yang tepat yakni al-muslimuna wal muslimat ikhwani, atau kaum muslimin dan muslimat saudara-saudaraku. Orang beriman yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan tepat dan percaya diri, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya istirahat hingga pada waktunya akan dibangunkan oleh orang yang paling dikasihinya. Dari uraian tadi dapat kita lihat dengan jelas bahwasanya sholat apabila dilaksanakan secara berjamaah di masjid merupakan kunci kelancaran seseorang muslim saat menjawab 6 pertanyaan di dalam kubur. Mereka yang senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu, terlebih dengan berjamaah dan ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah, akan diberikan kelancaran dalam menjawab semua pertanyaan tersebut. Maka jangan pernah tinggalkan sholat, sahabat beriman. Muslim wajib menyiapkan diri. Mungkin sekarang kita mudah untuk menjawabnya, namun belum tentu ketika kita telah di alam kubur, mulut mampu membuka dan mengatakan semua jawaban tadi. Sekarang kita mudah menjawab seperti itu karena jawabannya masih tersimpan di dalam otak. Tetapi ketika kematian telah tiba, seluruh tubuh termasuk otak sudah tidak berfungsi lagi alias mati. Otomatis seluruh pengetahuan yang tersimpan di dalamnya juga ikut hilang. Meski Rasulullah SAW telah memberikan bocoran terkait pertanyaan apa saja yang ditanyakan malaikat Munkar dan Nakir, tetapi tidak semua manusia bisa menjawabnya. Sebab sahabat beriman, jawaban yang akan diberikan tetap tergantung dengan perbuatan-perbuatan amal ibadah dan keimanan kita selama ini. Sesungguhnya seorang hamba yang kafir jika menjelang berakhirnya kehidupan di dunia dan menuju akhirat, turunlah para malaikat dari langit berwajah buruk. Para malaikat itu membawa kain yang kumal atau kasar. Para malaikat itu duduk di dekatnya sejarak pandangan matanya. Kemudian datanglah malaikat maut hingga duduk di dekat kepalanya dan berkata, "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemarahan dan kemurkaan dari Allah." Maka ruh itu pun bercerai-berai terpisah dalam jasadnya. Malaikat maut pun mencabut ruh itu bagaikan dicabutnya besi untuk membakar daging dari bulu domba yang basah. Kemudian segera diambil ruh itu oleh malaikat maut dan tidaklah ditinggalkan sekejap mata pun hingga diletakkan pada kain kasar itu. Keluarlah aroma buruk bagaikan bangkai terburuk yang pernah ditemukan di muka bumi. Kemudian para malaikat pun naik dengan membawa ruh itu ke langit. Dilaklah berpapasan dengan sekelompok malaikat kecuali malaikat-malaikat yang dilewatinya berkata, "Ruh siapakah yang buruk ini?" Mereka berkata, "Ini adalah Fulan bin Fulan." Disebutkan dengan nama terburuk yang pernah disandangnya di dunia. Demikian terus berlangsung hingga sampai di langit dunia. Para malaikat itu minta dibukakan pintu langit, namun tidaklah dibukakan. Kemudian Rasulullah SAW membaca, tidaklah dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum.
Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Jangan sampai kita menjadi tiru yang buruk itu ya sahabat beriman, maka mari perbaiki diri kita, menyiapkan diri kita agar kembali pulang dalam kondisi yang terbaik dan surga menjadi tempat kita beristirahat selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudah siapkah kalian sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.